niat dan segala hal yang harus ada di dalam niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kembali kajian kitab Safinatun Najah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang niat dan segala hal yang harus ada di dalam niat atau komponen-komponen daripada niat. Kalau sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang niat, tempat niat. Nah, sekarang kita masuk pada niat dan hal-hal yang harus ada di dalam niat. Baik, sebelum kita mulai kajian kitab Safinatun Najah pada malam hari ini atau pada pertemuan kali ini, kita buka atau kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. An-niyatu utawi niat iku salah darajatin ana telu pira-pira derajat. Ingkanat as-sholatu, ingkanat lamun ono apa as-sholatu sholat iku fardhan fardu, wajib maka wajib apa qasdul fi'li mejo nglakoni, wa ta'yinu lan tentoni utawa nentokake, wal fardhiyatu lan kefarduan, wal fardhiyatu lan kefarduan. Wa in kana nafilatan, wa in kana lamun ono apa salat iku nafilatan rupa salat nafilah utawa salat sunah muaqqatatan kang duweni wektu apa nafilah karo tibatin kaya dene salat rawatib utawa salat sunah qabliyah ba'diyah au dzati sababin utawa salat kang duweni sebab kastisqain kaya dene salat istisqa, istisqain kaya dene salat istisqa utawa salat kang duweni kang hujan. Wajib moko wajib apa qasdul fi'li mejo nglakoni wa ta'yin lan tentoni. Niku. Wa in kanat nafilatan wa in kanat lamun ana apa salat iku nafilatan rupa salat sunnah mutlaqan hale mutlak. Artinya sholat yang tidak memiliki waktu dan juga sholat yang tidak memiliki sebab. Ya sholat sunnah saja, sholat sunnah mutlak. Ya wajib moko wajib apa qasdul fi'li mejo maling nglakoni faqat hale blokon. Wal fi'lu utawi kang den maksud kelawan al fi'lu nglakoni iku usolli kalimat usolli. Wa ta'yin utawi kang den maksudake kelawan kalimat at-ta'yin utawa tentoni iku zuhron rupa lafaz zuhron au asron utawa rupa lafaz asron. Wal fardiyah utawi kang den maksud kelawan fardiyah kefarduan iku fardhan kalimat fardhan. Baik, itu tadi paparan dari kitab Safinatun Najah terkait dengan niat dan apa saja yang harus ada di dalam niat tersebut. Coba kita jabarkan satu persatu. Pertama, niat itu memiliki 3 derajat. Ini memiliki 3 derajat, maksudnya unsur niat itu dibagi menjadi 3 karena melihat dari sholat itu sendiri. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah yang memiliki waktu dan sholat atau memiliki sebab.
Dan yang terakhir itu adalah sholat sunnah mutlak yang tidak terkait dengan tidak memiliki waktu dan juga tidak memiliki sebab-sebab sebelumnya. Nah itu. Jadi ada 3 karena melihat dari unsur yang harus ada di dalam niat itu dibagi menjadi 3 karena melihat dari sholat yang akan dikerjakan. Nah, karena kemarin kita sudah membahas tentang masalah sholat. Karena sholat apabila niatnya itu tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Tuh. Maka sekarang kita akan bahas tentang niat itu sendiri. Di sini dikatakan bahwasanya niat itu ada 3 derajat dilihat dari sholat yang akan kita kerjakan. Pertama, apabila sholatnya itu merupakan sholat fardu yang akan kita kerjakan, maka di dalam niat itu sendiri, di dalam niatnya yang harus ada, yang pertama itu adalah qasdul fi'li, menyengaja mengerjakan. Itu yang pertama. Terus juga yang pertama apabila sholatnya fardu, yang pertama harus ada di dalam niat dalam pelaksanaan sholat fardu itu adalah qasdul fi'li, yaitu pengucapan kalimat usolli itu. Kemudian wat-ta'yin, menentukan zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, itu, atau sholat mayyit kah, walaupun fardu kifayah, sholat mayyit kah, itu. Dan yang terakhir al-fardiyah, kefarduan, fardhon. Jadi kalau di dalam sholat wajib yang harus ada unsur di dalam niat itu usolli, niat saya sholat, fardu zuhur, sudah Allahu Akbar, selesai. Itu yang pertama. Apabila sholat yang dikerjakan itu merupakan sholat fardu. Nah, untuk pelaksanaan dan bacaan sholat fardu ini, kalau yang melaksanakan itu, untuk kan tadi kalau sholat wajib itu kan harus ada fardiyah. Tapi kalau untuk sobi, untuk anak kecil itu nanti diklasifikasi sesuai dengan umur. Paling enaknya sesuai dengan umur. Walaupun sebagian ulama ada yang mengklasifikasikannya dengan cara melihat apakah dia itu disyahwati atau tidak. Tapi yang paling mudah untuk mengklasifikasi itu adalah sobi. Nah, untuk sobi dengan umur, maksudnya umur itu adalah apabila umur 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah itu tergolong kecil. Yang artinya nanti aplikasi dalam niatnya itu walaupun dia mengikuti pelaksanaan sholat fardu tidak perlu mengungkapkan kalimat fardiyah atau fardhon. Itu tidak wajib. Kalau diungkapkan ya nanti jadinya hanya sunnah. Terus kemudian kalau 5 tahun ke bawah itu tergolong sobi, 6 tahun itu khilaf. Ada yang memasukkan dia sudah tergolong kabir, ada yang masih tergolong sohir atau kecil. Kalau 7 tahun sepakat semuanya memasukkannya pada golongannya orang-orang yang sudah besar. Artinya ketika dia melaksanakan sholat fardu, maka di dalam niatnya jika dia juga wajib menampilkan atau menghadirkan kefarduan itu sendiri. Karena talafut, minimal ketika berbicara masalah talafut, maka yang harus dia ucapkan apabila sudah tergolong kabir. Dan jika sholatnya merupakan sholat fardu, itu yang pertama itu kalimat usolli, talafutnya ya, pengucapannya usolli, fardhon dan zuhron, asron atau apa, usolli fardhu zuhri, usolli fardhal asri, usolli fardhal maghribi, ya seperti itu. Itu saja yang wajib yang ada di dalam niat jika sholatnya itu merupakan sholat fardu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jika sholatnya merupakan sholat yang memiliki waktu, jika sholatnya merupakan sholat sunnah yang memiliki waktu, seperti apa? Sholat duha, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah qobliyatal isya, qobliyatal maghrib, sholat sunnah qobliyatal zuhur, sholat sunnah qobliyatal isya, qobliyatal zuhri, itu qobliyatal zuhri itu sama sholat yang memiliki waktu. Apa tahu sholat yang memiliki sebab. Jadi kita melaksanakan sholat sunnah itu apabila ada sebab sebelumnya, seperti karena tidak adanya hujan yang turun, akhirnya kita melaksanakan sholat istisqa, seperti itu.
Tapi tidak semuanya, karena nanti di belakang ada yang nanti dikecualikan dari sholat-sholat yang memiliki waktu. Nah, apa yang wajib ada di dalam niatnya apabila sholatnya itu merupakan sholat yang memiliki waktu, atau sholat sunnah yang memiliki waktu, atau sholat sunnah yang memiliki sebab sebelumnya, atau sholat yang memiliki sebab bersamaan dengannya. Yang wajib itu pertama qasdul fi'li, menyengaja mengerjakan, yaitu yang diwakili dengan kalimat usolli. Dan yang kedua menentukan sholat sunnah apa itu. Jadi ditentukan. Berarti misal sholat sunnah qobliyata dhuhri, usulnya cukup usolli qobliyata dhuhri Allahu akbar, sudah selesai. Jadi ada kalimat usolli, ada qobliyata dhuhri, sudah cukup. Untuk perkara lillahi ta'ala itu tidak perlu, karena pada hakikatnya setiap amal ibadah itu pasti diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu. Ketika ditalafutkan atau juga dihadirkan di dalam niat kita, artinya dihadirkan di dalam hati kita ketika kita akan melaksanakan sholat, itu nanti hukumnya akan menjadi sunnah saja tadi, tapi tidak menjadi kewajiban dari sahnya sebuah niat di dalam sholat itu sendiri. Jadi yang kedua, apabila sholatnya merupakan sholat sunnah yang memiliki waktu atau merupakan sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti hanya sholat istisqa atau sholat minta hujan, sholat sunnah yang disebabkan karena ingin minta hujan, maka yang wajib hadir di dalam hati kita ketika kita melaksanakan niat, yaitu pertama penyengajaan sholat atau diwakili dengan kalimat usolli, kemudian menentukan sholat itu sendiri, qobliyata dzurika, ba'diyata dzurika, itu sudah cukup, itu saja. Perkara lillahi ta'ala seperti tadi yang saya katakan, itu hukumnya sunnah. Mustaqilan berarti sama, semuanya hukumnya sunnah. Terus kemudian yang ketiga, apabila merupakan, tadi kan yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab, yang terakhir adalah sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat sunnah mutlak yang wajib hadir ya, atau yang wajib ada ketika kita melaksanakan niat, itu cukup satu saja, yaitu niat menyengaja melaksanakan, yang terwakili dengan kalimat usolli. Jadi kalau sholat sunnah saja, itu cukup usolli Allahu akbar, sudah cukup, selesai. Apabila itu sudah ada di dalam niat kita melaksanakan sholat, sah sholatnya. Ada pun orang yang melaksanakan sholat usolli fardhu, itu mengambil kesunahan dalam pelaksanaan niat. Jadi pertama, kesunahan itu talaffuz bin niat. Jadi mengungkapkan kalimat niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib niat itu cuma hadirnya di dalam hati. Yang wajib hadir yaitu tadi, jika fardu berarti 3 hal: penyengajaan mengerjakan, menentukan, dan kefarduan. Itu kalau fardu. Kalau sunnah yang memiliki waktu, yang wajib hadir di dalam hati, dan kalau sunnah yang memiliki waktu, kalau sholat sunnah yang memiliki waktu, atau sholat sunnah yang yang memiliki sebab sebelumnya atau sebab yang membarengi, seperti hanya sholat istiqomah, maka yang wajib hadir itu cuma 2. Yang wajib hadir di dalam hati itu cuma 2. Apa itu? Yaitu adalah sholat usolli, niat saya penyengajaan dan menentukan usolli, dan qobliyata dzurika, qobliyatal asrika, atau sholatul istisqa, atau sholat al-istisqa, terserah. Yang penting harus ada penyengajaan mengerjakan, dan yang kedua itu adalah menentukan. Nah, yang terakhir yang wajib hadir di dalam hati jika sholatnya merupakan sholat sunnah mutlak, tanpa terkait dengan waktu, juga tanpa terkait dengan sebab, maka yang wajib hadir di dalam niat itu adalah penyengajaan mengerjakan, yang biasanya terwakili dengan kalimat usolli. Itu tadi. Jadi sekali lagi seperti itu. Jadi tingkat derajat niat atau tingkatan niat atau hal-hal yang wajib ada di dalam niat itu dibagi menjadi 3, melihat dari unsur sholat yang dilaksanakan.
Nah, apabila kita sudah untuk penyebutan ada, untuk penyebutan rakaat, penyebutan apa saja. Jadi misal usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman fardhu lillahi ta'ala. Itu selain yang 3 hal itu hukumnya sunnah. Nah, makanya ketika pelaksanaan sunnah dalam penyebutan adat, misal usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala, kan disebut ada 4 rakaat ya kan. Ketika salat zuhur ada 4 rakaat. Itu kan hukumnya sunnah. Nah, apabila kita salah menyebutkan dalam adat, maka salatnya tidak sah. Misal usolli fardhu dzuhri, biasanya arba'ah itu dikatakan khamsa raka'atin, Allahu akbar, ternyata yang dilaksanakan cuma 4 rakaat, tidak sah. Salatnya langsung tidak sah. Tuh. Itu jadi perlu hati-hati. Yang penting ya harus memang hati-hati dalam pelaksanaan niat, karena kalau niatnya salah ya langsung batal sholatnya. Yang paling penting itu tadi, kalau sholat fardu ada 3, kalau sholat fardu yang wajib hadir itu ada 3, jadi usolli, terus kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, terus yang terakhir itu adalah kefarduan fardhon lillahi ta'ala. Tuh yang wajib. Kalau sholat sunnah yang memiliki waktu atau sholat sunnah yang memiliki sebab, yang wajib ada itu cuma 2, yaitu usolli atau penyengajaan sholat, dan yang kedua itu adalah menentukan qobliyatul zuhrika, qobliyatul ba'diyatul zuhrika atau qobliyatul asrika. Itu terserah penentuan, yang penting ada 2, yaitu menyengaja sholat dan menentukan. Kalau sholat sunnah mutlak cukup ada 1, niat melaksanakan sholatnya saja, usolli. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan kita memahami tentang niat, kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, terutama terkait dengan masalah bab niat, sehingga karena niat itu sendiri kita itu bisa ditentukan apakah sholat kita itu sah atau tidak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum